Oke, bisa share PowerPoint. Oke. DMARD. Jadi nanti dalam kuliah blok 1 ini kita punya beberapa penyakit rematik. Sebenarnya bahasa rematik ini apa sih? Ya, orang awam menganggapnya bahasa rematik dan kita pun dan penyakit dalam pun ada konsultan reumatologi. Jadi ya penyakit yang menyerang sendi-sendi. Nah, sehingga ada obat khusus untuk anti rheumatic drugs namanya DMARDs, ya. Penyakit apa yang paling sering ada di situ? Arthritis reumatoid dan lupus. Lupus ini terkenal ya, Dek, ya. Kalau kamu ada yang nggak tahu lupus, baca. Kemudian karena kedua penyakit ini penyebabnya itu autoimun, maka DMARD ini dia makanya disebut disease modifying anti-rheumatoid drugs. Jadi memang dia benar-benar bekerja di tangkapannya tidak hanya di sistem organnya, tapi bahkan sampai ke, mmm, sel, itu bedanya sedikit ya. Jadi ini cerita bagaimana kita bisa mengalami, penyakit contohnya ini artritis reumatoid gitu ya. Jadi ada imunitas yang mengalami terganggu, yang harusnya tubuh kita itu enggak menyerang sel membran sel sendi. Tapi kenapa tuh kompleks autoimun menyerang membran sel sendi, itu sebenarnya harusnya nanti kita bertemu di blok 5. Tapi yang sekarang kamu bertemu adalah sudah jadi nih pasien dengan RA, apa gejalanya, apa tandanya, apa pemeriksaan penunjangnya itu silakan dibahas di blok 1. Tapi mengapa tubuh kita menyerang ke sana silakan mulai dibaca, tapi blok 5 nanti harusnya kita belajar yaitu tentang sistem hema dan imun. Yang ngajar saya bukan, baca sendiri deh. Kan student center learning. Nah, sehingga dia menyerang di sendi, makanya pengobatan ini adalah disease modifying tadi, pakai obat yang bisa modifying penyakit. Obat di golongan ini, nah bayangkan ada kloroquine. Silakan nanti, kloroquine kan sebenarnya bukan obat ini, tapi ternyata dia bekerja bisa berefek sebagai imunomodulator. Jadi dia mengatur imunitas orang pasien yang punya RA atau lupus, sehingga tidak menyerang ke organnya lagi. Nah, yang mau saya tekankan yang paling terkenal yaitu siklofosfamid. Siklofosfamid farmakokinetiknya diberikan secara oral. Tapi siklofosfamid pun ada bentuk sediaan intravena. Dan biasanya kita berikan intravena terutama untuk mengeliminasi secara cepat. Kemudian dia farmakodinamiknya adalah menekan fungsi sel T dan sel B sehingga imunitas kompleks imun tidak terbentuk. Jadi tidak ada yang menyerang pada jaringan. Diberikan sediaannya untuk pengobatan RA paling sering siklofosfamid ya, 2 mili per kilogram berat badan. Efek samping karena dia menekan imunitas, maka efek samping pastinya lah ya, mielosupresi. Oke. Yang kedua terkenal dalam obat ini adalah methotrexate, MTX. Kalau kamu pernah baca tulisan MTX gede, nah itu methotrexate. Prinsip kerjanya, farmakodinamiknya adalah menurunkan sintesis timidin dan purin, sehingga menekan enzim dihidrofolat reduktase. Dosis baik diberikan lewat saluran cerna, di metabolisme di hati, dan dibuang di ginjal, sama standar. Oke. Sama supresi sumsum tulang dan hepatotoksik. Obat ketiga terkenal dalam golongan ini adalah sulfasalazin. Prinsip kerjanya adalah dia memberikan efek imunomodulator, dia mengatur lagi mekanisme imunitas. Ini obat bagus dalam bentuk oral, waktu parunya 6 sampai 17 jam sehingga bisa diberikan 1 kali atau 2 kali saja sehari. Oke ya. Oke. Nah, sekarang pengobatan untuk DMARD pun mulai merana ke golongan rituximab. Golongan sumap ini merupakan obat yang menyerang langsung pada limfosit B. Sehingga biasanya ini bisa juga untuk DMARD, golongan
Rituximab ini juga kita gunakan pada terapi limfoma sel B, karena dia menyerang khusus untuk limfosit B, rituximab. Oke, sisanya silakan dibaca. Stop share. Terakhir, what time is it? Oke. 2 jam saya ambil waktumu. Terakhir satu lagi, apa ya, Dek, satu lagi? Hmm. Duh, tak bisa, harus ditutup.